Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 3 listrik dinamis ini saya akan melanjutkan materi tentang hukum Ohm jika ada hambatan dalam. Hambatan dalamnya itu ada pada sumber tegangannya. Kita bisa lihat nih, yang kayak angka 3 kebalik ini namanya GGL, gaya gerak listrik, satuannya dalam volt. Kemudian R kecil ini nih, hambatan dalamnya, satuannya dalam ohm, dalam. Nah, untuk memperoleh besar tegangan jepitnya, kita bisa pakai persamaan yang ini. GGL dikurang arus kali hambatan dalam. Jangan sampai ketukar. Nah, maksudnya tegangan jepit itu apa nih? Kayak misalnya ini A sama B ini nih, kita hubungin ke voltmeter untuk mengukur tegangan. Nah, ini hasilnya tegangan jepitnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, lihat. Hitunglah arus yang mengalir. Kamu bisa lihat nih, 5 volt ini adalah GGL-nya. Lihat, kalau GGL itu yang bentuknya kayak gini nih. Nah, ini GGL-nya 5 volt. Kemudian dekat GGL, nah ini 1 ohm ini hambatan dalam, berarti R-nya, R kecilnya hambatan dalam. Kemudian yang di luar ini nih, yang zigzag kayak gini, itu yang resistor, itu hambatan luar, berarti R besarnya 1,5 ohm. Kemudian yang ditanya adalah arus yang mengalir. Nah, rumusnya ini GGL dibagi R besar tambah R kecil. GGL-nya 5 dibagi R besarnya 1,5, R kecilnya 1. Nah, berarti 1,5 tambah 1 kan hasilnya 2,5 ya. Berarti 5 dibagi 2,5. Kalau kamu bingung, seperti biasa, atas bawah kamu kaliin 10 aja. 5 kali 10 per 2,5 kali 10. 5 kali 10 kan hasilnya 50. 2,5 kali 10 hasilnya 25. 50 dibagi 25 hasilnya 2 ampere. Nah, kemudian untuk memperoleh besar tegangan jepitnya, kita bisa pakai persamaan yang ini. GGL dikurang arus kali hambatan dalam. Ingat, kerjakan dulu yang dikali. Berarti GGL-nya 5 dikurang arusnya hasilnya 2 dari sini. Kemudian hambatan dalamnya 1. Berarti 5 dikurang, ingat dikali dulu, berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Berarti 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3 volt. Nah, kalau pada rangkaian listrik pada umumnya, ini ada baterai, kemudian tegangannya kita atur 30 volt, kemudian hambatannya kita atur 10 ohm. Kamu bisa lihat, ini kan kita lagi ngukur tegangan jepitnya ya. Besar tegangannya itu juga diperoleh 30 volt sesuai sama besar tegangan baterai. Nah, ini bisa sama karena tidak ada hambatan dalam baterai. Gimana kalau ada hambatan dalam baterai? Nah, resistansi baterai ini kita ubah misalnya jadi 5 ohm. Nah, hasil tegangannya berubah, nggak 30 volt lagi tegangan jepitnya, tapi hasilnya adalah 20 volt. Kenapa? Ya tadi pakai persamaan yang tadi. Nyari arusnya kan rumusnya GGL. GGL itu tadi kita atur tegangan baterainya 30 volt. Dibagi hambatan luarnya yang ini tadi kita pakai 10 ohm. Kemudian hambatan dalamnya yang ini kita pakai 5 ohm. Jadi 10 tambah 5, 15 kan. 30 dibagi 15 hasilnya 2 ampere. Itu baru arusnya, arus yang mengalirnya. Nah, tegangan jepitnya ini bisa dapat 20 dari mana? Rumusnya apa tadi? GGL. GGL-nya tadi kita pakai tegangan baterainya kan 30. Berarti 30 dikurang arusnya. Ingat, arusnya tadi dapat hasilnya 2. Berarti 2 dikali R kecil, hambatan dalamnya adalah 5. Ingat, yang dikali dulu, berarti ini bisa lihat kan, 30 dikurang 2 kali 5 berapa? 10. 30 dikurang 10 hasilnya 20 volt. Nah, ini tegangan jepitnya maksudnya. Nah, jadi kalau ada hambatan dalamnya di baterai, otomatis tegangan jepitnya akan berkurang. Next, kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff sebelum ke contoh soal.
hukum satu Kirchhoff, di mana bunyinya adalah besar arus yang masuk sama dengan besar arus yang keluar. Jadi kita tandai nih, masuk sama dengan yang keluar. Nah, sigma ini artinya jumlah, I itu arus, berarti jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Tahu dari mana yang masuk sama yang keluar? Kita lihat tanda panahnya. Ini pusatnya, tengah-tengahnya. Nah, kamu bisa lihat yang satu sama yang dua ini arahnya ke dalam si titik ini ya, berarti masuk. Berarti I1 tambah I2 yang masuk ini. Nah, yang keluar dari titik ini ada I3, I4, dan I5 yang arah panahnya keluar. Berarti I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Jadi perhatikan baik-baik arah panahnya. Nah, lihat contoh soal, hitunglah besar arus I4. Nah, lihat dulu mana yang masuk, mana yang keluar. Ini yang masuk berarti ada I1 yang ke arah titik, terus ada I3 dan I4. Berarti yang masuk ada I1 tambah I3 tambah I4. Yang keluar dari titik ada I5 dan ada I2. Berarti yang keluar ada I2 tambah I5. Nah, I1-nya pada gambar kamu bisa lihat hasilnya 6. I3-nya ada 8. Berarti 6 tambah 8 tambah I4 yang kita tanya, berarti kita tulis I4 sama dengan I2-nya ada 13 ampere tambah I5-nya ada 5 ampere. Berarti 6 tambah 8 hasilnya 14 tambah I4, I4-nya tulis ulang, 13 tambah 5 hasilnya 18. Ingat, ini penjumlahan, berarti lawannya kalau pindah ruas adalah dikurang. Siapa yang harus pindah ruas? Berarti yang di sampingnya yang ditanya. Ini I4, sampingnya siapa? 14 kan? Berarti I4 sama dengan 18, 14-nya pindah ruas jadi dikurang 14. Ingat, tambah lawannya kurang, jangan dibagi. 18 dikurang 14 hasilnya adalah 4 ampere. Nah, terus kemudian contoh soal nomor 2, hitunglah besar arus I3 dan I5. Kamu lihat, kita fokus dulu di 2 ini. Nah, ini I1-nya yang masuk berarti kan, ini kan masuk ke titik ini, berarti I1-nya yang masuk, tulis I1, yang keluar adalah I2, I3, I4. Berarti I2 tambah I3 tambah I4. I1-nya 3 ampere, I2-nya 1 ampere, I3-nya ditanya, tulis I3 tambah I4-nya 0,5. Berarti 3 sama dengan 1 tambah 0,5 hasilnya 1,5 tambah I3. Nah, yang pindah ruas, yang sampingnya yang ditanya, berarti 1,5 ini pindah ruas, jadi dikurang, berarti 3 dikurang 1,5, hasilnya adalah 1,5 ampere. Nah, terus I5-nya berapa? I5-nya itu kan keluar dari yang masuknya itu ini kan, I2, I3, I4. Berarti I5 itu boleh juga penjumlahan dari I2, I3, I4. Berarti 1 tambah 3 hasilnya kan I3 tadi hasilnya 1,5. Berarti 1 tambah 1,5, 2,5 tambah 0,5, 3 ampere. Boleh. Jadi I5 itu boleh hasil yang masuk dari sebelah sini. Atau boleh juga yang sebelah sini nih. I5 kan sama aja juga I1. I1 kan masuk nih 3 ampere. Keluar I5 kan masuk sama dengan yang keluar. Berarti I1 sama dengan I5. Berarti I5-nya juga sama dengan 3 ampere seperti I1. Boleh kamu lihat dari sini atau sudut pandang yang ini. Nah, lanjut. Nah, ini ada latihan. Hitunglah besar arus yang mengalir. Berarti kamu bisa pakai GGL. GGL yang mana? GGL yang ini. Ini ingat GGL tandanya yang ini. Berarti ini 9 volt. Dibagi hambatan luarnya berarti yang ini, terus ini hambatan dalam. Nah, kemudian besar tegangan jepitnya juga tadi bisa pakai, ikutin contohnya aja. Nah, nomor 2 ini, hitunglah besar I6 jika I1-nya 0,5 ampere. I1-nya berarti 0,5 yang ini arahnya masuk. Kemudian I2, I3, I4-nya 2 ampere. Nah, berarti I2-nya 2 ampere. I3-nya juga 2 ampere, I4-nya juga 2 ampere. Lihatin tanda panahnya. Nah, I5-nya adalah 3,5. Panahnya keluar. Nah, yang ditanya adalah besar I6. Maksudnya ini adalah berarti semuanya 2 ampere, I2, I3, I4-nya. Nah, kemudian ini tentukan besar I2. Sama seperti contoh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.